Di kota Venesia yang ramai dan penuh warna, hiduplah seorang pemuda bernama Marco Polo. Sejak kecil, Marco selalu duduk di pelabuhan, menatap kapal-kapal yang datang dari negeri jauh. Ia membayangkan dunia yang tak pernah ia lihat, gunung-gunung tinggi, gurun yang luas, kota-kota megah, dan istana yang dipenuhi emas. Ia sering bertanya pada ayahnya, "Ayah, apakah dunia itu sebesar yang mereka katakan?" Ayahnya tersenyum dan berkata, "Dunia ini sangat luas, Marco. Kau harus melihatnya sendiri suatu hari nanti." Kata-kata itu menyalakan semangat Marco. Dan ketika berusia 17 tahun, kesempatan itu datang. Bersama ayah dan pamannya, Marco meninggalkan Venesia untuk menempuh perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Mereka menempuh jalur sutra yang berliku-liku, melewati pegunungan tinggi yang bersalju, padang pasir yang panas, dan sungai-sungai yang deras. Setiap hari, Marco belajar bahasa baru, mencoba makanan asing, dan menyaksikan adat istiadat yang berbeda. Ia mencatat semua pengalamannya dengan penuh semangat, menulis setiap detail seolah itu adalah harta karun yang tak ternilai. Perjalanan mereka membawa mereka ke negeri yang luar biasa, Tiongkok, tempat di mana sang kaisar, Kublai Khan, memerintah. Istana kaisar begitu megah, atapnya berlapis emas, taman-tamannya luas, dan sungai buatan memantulkan sinar matahari hingga berkilau seperti permata. Marco kagum, tetapi juga merasa sedikit takut. Saat pertama kali bertemu kaisar, ia membungkuk dalam-dalam. Kublai Khan tersenyum dan berkata, "Kau tampak berbeda dari para pedagang biasa. Apa yang bisa kau lakukan?" Dengan hati-hati, Marco menjawab, "Yang mulia, aku ingin belajar dan memahami dunia. Aku siap membantu Baginda dalam tugas apapun." Kublai Khan terkesan dengan keberanian dan kecerdikan Marco. Ia menugaskan Marco untuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah, mencatat kota-kota besar, desa-desa kecil, kebiasaan rakyat, pasar yang sibuk, dan segala kemegahan negeri itu. Di setiap kota, Marco belajar sesuatu yang baru. Ia bertemu pedagang yang bijaksana, seniman yang ahli, dan rakyat yang ramah. Di satu desa kecil, seorang pedagang tua berkata kepadanya, "Dengarkan setiap orang, Marco. Setiap cerita akan mengajarimu sesuatu tentang dunia dan tentang manusia." Marco menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang melihat istana dan kekayaan, tetapi tentang menyelami kehidupan, kebijaksanaan, dan budaya orang lain. Selama 17 tahun di timur, Marco menulis catatan-catatan yang luar biasa. Ia mengamati sistem pemerintahan, teknologi, makanan, pakaian, bahkan permainan rakyat. Ia belajar bahwa dunia ini jauh lebih luas dan beragam daripada yang ia bayangkan di pelabuhan Venesia. Setiap pengalaman menambah